Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di kampus IAIN Sasbabel. Kami beranggotakan Iksan Syafadil, Aziza Larasati, Yartini, Adistia Dwi Anissa, Cindy Fatikasari, Rizky Akbar Ramadan, Artika Sari, dan Julina. Nah, langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu Iksan Syafadil, saya persilakan. Baiklah, saya pemateri pertama dari kelompok kami, yaitu saya akan bahas tentang pendahuluan dari laporan kepuasan mahasiswa atau mahasiswi terhadap pelayanan akademik di kampus IAIN Sasbabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari laporan kami, yaitu yang pertama, kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di perguruan tinggi adalah indikator penting untuk menilai kualitas pendidikan. Di Institut Kementerian Negeri Chandra Sidik, Bangka Belitung, pelayanan akademik meliputi pengajaran, bimbingan, dan fasilitas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Data dari survei menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa secara keseluruhan berada di kategori puas, dengan rata-rata dalam rentang 3 dari 4. Beberapa aspek sudah memuaskan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Pelayanan dosen dan staf akademik mendapat penilaian lebih baik dibandingkan sarana dan prasarananya. Mahasiswa juga memberikan penilaian terhadap elemen pelayanan akademik seperti ketersediaan informasi, responsivitas dosen, dan kualitas fasilitas. Bimbingan akademik juga menjadi faktor penting dalam kepuasan mahasiswa. Dosen pembimbing akademik atau PA diharapkan memberi arahan dan dukungan yang jelas. Mahasiswa lebih puas ketika mendapatkan bimbingan intensif dari dosen PA. Sarana dan prasarana pendidikan berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Survei menunjukkan mahasiswa kurang puas dengan ketersediaan fasilitas seperti ruang kuliah dan perpustakaan. Berdasarkan wawancara, mahasiswa mengeluhkan kurangnya ruang belajar yang nyaman, sehingga peningkatan sarana dan prasarana menjadi rekomendasi yang sangat penting. Kemudian aspek komunikasi dan informasi juga sangat penting. Mahasiswa menginginkan informasi yang sangat jelas mengenai kegiatan akademik dan merasa bahwa sistem informasi yang ada kurang memadai. Pengembangan sistem informasi yang lebih baik perlu menjadi prioritas. Kemudian yang terakhir, kepuasan mahasiswa berpengaruh pada reputasi institusi. Mahasiswa yang puas cenderung merekomendasikan kampus, meningkatkan pendaftaran di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi institusi untuk terus meningkatkan layanan. Keterlibatan semua pihak, termasuk dosen, staf, dan mahasiswa sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang baik. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca materi yang punya saya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di IAIN Sasbabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek pelayanan akademik yang diberikan kepada mahasiswa. Hal ini mencakup pengukuran kualitas pelayanan staf akademik, tanggapan mahasiswa terhadap sistem kampus, serta kejelasan dan akurasi informasi perkuliahan yang disampaikan. Dengan mengumpulkan data dari mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelayanan, serta meningkatkan komunikasi dan transparansi antara pihak akademik dan mahasiswa. Dan yang kedua itu ada penelitian ini juga akan menganalisis dukungan yang diberikan oleh pihak akademik terhadap kegiatan organisasi mahasiswa dan menilai disiplin waktu operasional staf akademik. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa waktu operasional yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, serta mengevaluasi pengaturan lokal dan
alokasi waktu perkuliahan agar pengalaman belajar mahasiswa tidak terhambat oleh masalah pengaturan. Dan yang ketiga itu atau yang terakhir, penelitian ini akan mengukur kecepatan, kesigapan, dan kejelasan informasi layanan yang diberikan kepada mahasiswa, serta menganalisis respon pihak akademik terhadap keluhan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai ketersediaan dan kualitas barang-barang yang diperlukan selama proses perkuliahan. Dengan memahami persepsi mahasiswa terhadap semua aspek ini, institusi dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di IAIN Sasbabel dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan layanan di masa mendatang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data yang kami gunakan dalam penelitian. Deskripsi data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di IAIN Sasbabel. Di sini rincian mengenai jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu data kuantitatif. Nah, pada data kuantitatif ini kami diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa yang terdiri dari 10 pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek pelayanan akademik. Kemudian data yang diperoleh dari kuesioner kami analisis menggunakan saintifik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kepuasan mahasiswa. Kemudian yang kedua ada data kualitatif. Nah, pada data kualitatif ini kami diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan mahasiswa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan persepsi mahasiswa terhadap pelayanan akademik. Kemudian data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari jawaban mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada populasi. Nah, pada populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa, yaitu mahasiswa aktif di IAIN Sasbabel, kemudian sampelnya akan diambil secara acak dari berbagai program studi untuk memastikan representativitas. Kemudian jumlah sampel yang diambil akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis saintifik dan kualitatif dengan mempertimbangkan ukuran populasi dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, pengolahan data. Nah, pada pengolahan data kuantitatif yaitu diolah menggunakan perangkat lunak seperti SPSS atau Excel untuk menghitung rata-rata, persentase, dan distribusi frekuensi. Kemudian hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman. Kemudian data kualitatifnya diolah dengan cara transkripsi, wawancara, dan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kepuasan mahasiswa. Kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang mendukung temuan dari data kuantitatif. Kemudian yang kelima ada interpretasi data. Pada interpretasi data, hasil dari analisis data kuantitatif dan kualitatif akan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang
gambaran menyeluruh mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di IAIN Sustainable. Kemudian peneliti akan membandingkan hasil dari kedua jenis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Ngerti. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan terkait hasil analisis data kuantitatif. Nah, berdasarkan hasil output SPSS tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata dari ke-10 responden dengan indikator dari pertanyaan X1 sampai X10, di mana pertanyaan X1 itu adalah sebesar 3,6. Kemudian pada X2 dengan rata-rata 3,2 dan X3 sebesar 3, kemudian X4 dengan rata-rata 3 dan X5 sebesar 2,9 dan X6 dengan rata-rata 3 dan X7 dengan rata-rata 3 dan X8 dengan rata-rata 2,7, kemudian X9 dengan rata-rata 3,1 dan X10 sebesar 2,8. Nah, nilai rata-rata tersebut berada pada rentang nilai 3 dari 4. Maka hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memberi penilaian positif atau tingkat kepuasan yang menunjukkan puas terhadap pelayanan akademik di IAIN Sustainable. Nah, kemudian pada median. Berdasarkan hasil dari data output SPSS tersebut, maka nilai median untuk setiap variabel dari ke-10 pertanyaan adalah di mana median X1 dengan nilai 4,00 dan kemudian pada pertanyaan ke-2 atau X2 sampai ke X10 itu sebesar 3. Nah, dari nilai median 4,00 menunjukkan bahwa nilai tengah dari X1 berada di 4. Sebanyak 50% data memiliki nilai kurang dari 4,00 dan 50% datanya lagi lebih dari 4,00. Sedangkan pada variabel X2 hingga ke X10, nilai median sebesar 3,00. Berarti separuh data berada di bawah 3,00 dan separuh lainnya di atas 3,00. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai tengah data pada sebagian variabel cenderung stabil di angka 3,00. Nah, secara keseluruhan, median menggambarkan bahwa sebagian besar nilai data berada di rentang 3,00 sampai 4,00. Nah, kemudian pada standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah alat ukur statistik yang menggambarkan sejauh mana data bervariasi atau tersebar dari rata-rata. Nah, nilai standar deviasi pada tabel tersebut dari pertanyaan X1 hingga ke X10 itu di mana X1-nya itu sebesar 0,51 dan menunjukkan variasi kecil di sekitar rata-rata. Kemudian pada X2 0,63 yang menunjukkan variasi sedang. X3 0,66 menunjukkan variasi sedang. Kemudian X4 0,94 menunjukkan nilai tertinggi yang menandakan variasi atau penyebaran data yang paling signifikan dibandingkan dengan variabel lainnya. Kemudian pada X5 itu sebesar 56 yang menunjukkan variasi sedang atau rendah. Dan X6 0,47 itu nilai rendah yang menunjukkan data paling stabil atau paling mendekati rata-rata. Kemudian pada X7 0,66 yang menunjukkan variasi sedang dan X8 0,67 menunjukkan variasi sedang, X9 0,56 menunjukkan variasi sedang atau rendah dan X10 menunjukkan 0,63 menunjukkan variasi sedang. Nah, variasi tertinggi yaitu X4 yang menunjukkan standar deviasi 0,94. Hal ini berarti dari data di atas, dari data
di X4 memiliki variasi atau penyebaran yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Nah, variasi terendah yaitu X6 yang menunjukkan standar deviasi 0,47. Nah, hal ini berarti data di X6 ini memiliki penyebaran atau variasi yang paling rendah, yang berada dekat dengan nilai rata-rata. Kemudian variasi sedang yaitu terdapat pada X2, X3, X7, X8, dan X10. Memiliki standar deviasi yang berada di kisaran 0,6 hingga 0,7 yang menunjukkan bahwa adanya variasi sedang atau penyebaran data yang cukup stabil di sekitar rata-rata. Nah, jadi kesimpulannya X4 menunjukkan standar deviasi tertinggi yaitu sebesar 0,94 yang berarti data paling bervariasi. Kemudian X6 menunjukkan standar deviasi terendah yaitu sebesar 0,47 yang berarti data paling stabil atau dekat dengan nilai rata-rata. Sedangkan variabel lainnya menunjukkan variasi sedang yang cukup konsisten dengan deviasi antara 0,5 hingga 0,7. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini itu membantu menemukan nilai data yang paling umum ataupun yang paling jarang. Nah, di sini kami sudah memperoleh dari tiap-tiap pertanyaan dengan melalui perangkat SPSS yaitu dari distribusi frekuensi X1 yaitu tentang pelayanan staf akademik. Nah, menunjukkan bahwa mayoritas responden sebesar 60% itu sangat baik dari total mahasiswa yang mengisi, dan hanya dengan 40% mahasiswa yang merasa baik terhadap layanan. Artinya tidak ada kecenderungan ekstrim terhadap hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayanan staf akademik sudah memenuhi harapan mahasiswa. Kemudian terkait X2, pertanyaan 2 tentang tanggapan terhadap sistem e-kampus. Nah, sebesar 60% itu memilih baik dan 1% atau 10% itu kurang, dan sangat baik itu hanya mendapatkan 3. Jadi menunjukkan mayoritas mahasiswa itu sudah merasa cukup puas dengan sistem e-kampus sekarang. Kemudian terkait pertanyaan yang ketiga, tanggapan terhadap informasi perkuliahan yang diperoleh dari akademik itu sebesar 20% mahasiswa merasa kurang dengan pernyataan ini, dan sebagian lagi itu 20% juga mahasiswa memilih sangat baik, dan 60% responden menjawab dari total 10 itu menjawab dengan jawaban baik. Nah, hal ini bahwa kecenderungan ini menunjukkan puas. Kemudian terkait pertanyaan 4, dalam akademik memberikan dukungan terhadap kegiatan organisasi, yaitu 10% itu memilih sangat kurang, 1%-nya kurang, dan 50% itu baik, dan 30% itu memilih sangat baik. Nah, maka mahasiswa itu cenderung ke arah baik. Meskipun ada ketimpangan dari yang sangat baik, intinya mereka puas. Kemudian kepada pertanyaan kelima tentang pendisiplinan waktu operasional akademik, itu sebagian besar responden mencapai 70% memilih baik, sehingga mayoritasnya itu positif, yang hanya 10% yang sangat baik, dan juga 30% itu 20% itu merasa kurang. Kemudian terkait pertanyaan 6 tentang pengaturan lokal serta lokasi waktu, perlu mengalokasikan waktu perkuliahan mahasiswa, yaitu bahwa
hanya sebesar 10% itu mahasiswa memilih dengan baik dan 80%-nya itu sangat baik. Saya ralat, ini ada yang salah. Itu sebesar 80% mahasiswa itu memilih baik. Ya. Dan hanya 1% saja yang memilih dengan baik. Maka bisa dilihat bahwa mayoritas mahasiswa itu sangat pengaturan yang dilakukan oleh akademik. Kemudian terhadap variabel X pertanyaan 7 tentang kecepatan, kesigapan, kejelasan informasi layanan yang diberikan oleh akademik itu sebesar 20% kurang, 60%-nya itu baik dan hanya 20% itu memilih sangat baik. Maka mayoritas responden itu cenderung ke memilih kategori baik. Kemudian X8 dengan pertanyaan memberikan keluhan selama di kampus. Nah, sebanyak 40% mahasiswa itu memilih kurang dan 50% itu baik dan hanya 1% yang memilih sangat baik. Jadi mayoritasnya itu cenderung ke baik. Kemudian pertanyaan ke-9 tentang ketersediaan barang-barang yang diperlukan selama proses perkuliahannya itu hanya 10% mahasiswa yang memilih kurang, 7%-nya baik dan 20%-nya itu sangat baik. Maka saya lihat bahwa mahasiswa itu memilih baik. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan 10 tentang kualitas barang-barang yang diperlukan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 30% mahasiswa itu memilih kurang dan 60%-nya itu baik dan 1%-nya hanya sangat baik. Dan jadi mungkin sebenarnya yang dapat saya sajikan tentang distribusi frekuensi. Dan saya lanjutkan pada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara dengan 10 mahasiswa YIN Stas Babel, yaitu ada Karina, Taufik, Cica, Dewi, Oktia, Zahreva, Sabila, Rendy, Arvina, dan Novia, tentang pelayanan staf akademik di YIN Stas Babel menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mahasiswa memberikan penilaian positif terhadap pelayanan staf akademik di YIN Stas Babel. Mahasiswa merasa terbantu dengan penjadwalan perkuliahan yang teratur dan pengaturan ruang kelas yang efisien, yang berkontribusi pada kelancaran proses belajar mengajar. Responsivitas dan keramahan staf akademik dalam memberikan layanan juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kepuasan mahasiswa. Pelayanan staf akademik ini secara umum dinilai baik dan cepat dalam membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa. Dukungan positif dari pihak akademik terhadap kegiatan organisasi mahasiswa menjadi nilai tambah yang signifikan. Dukungan positif dari pihak akademik terhadap kegiatan organisasi mahasiswa juga menjadi nilai tambah. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan diri mahasiswa di luar kelas, menunjukkan komitmen institusi terhadap pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Meskipun terdapat banyak aspek positif, beberapa kendala masih perlu diperhatikan, seperti sistem e-kampus. Mahasiswa melaporkan bahwa sistem e-kampus sering mengalami gangguan yang menghambat akses mereka terhadap informasi penting dan layanan akademik. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah sistem e-kampus yang sering mengalami gangguan. Optimalisasi sistem ini menjadi prioritas untuk meningkatkan pengalaman akademik terhadap keluhan mengenai kurangnya kejelasan dan konsistensi informasi terkait layanan akademik yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Penyampaian informasi mengenai layanan yang tersedia dinilai kurang memuaskan, yang dapat menyebabkan kebingungan. Banyak mahasiswa merasa bahwa tanggapan terhadap keluhan mereka masih kurang cepat dan memadai. Baik, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baiklah, di sini saya melanjutkan dari presenter sebelumnya mengenai analisis
hasil kualitatif, yang mana hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem komunikasi dan penanganan keluhan agar mahasiswa merasa didengar dan mendapatkan solusi yang tepat waktu. Salah satu responden kami mengatakan bahwa dia merasakan bahwa tanggapan yang diberikan terhadap keluhan mereka masih kurang cepat dan memadai. Kualitas barang-barang yang disediakan selama perkuliahan seperti proyektor, penghapus, dan spidol dinilai belum optimal. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa barang-barang tersebut terkadang tidak berfungsi dengan baik, yang dapat mengganggu proses belajar mereka. Meskipun barang-barang yang dibutuhkan selama perkuliahan tersedia, kualitasnya masih belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap fasilitas yang disediakan sangat penting untuk memenuhi standar yang diharapkan oleh mahasiswa. Maka perlunya staf akademik melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem e-kampus untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Meningkatkan kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada mahasiswa mengenai layanan akademik dan prosedur yang ada, membangun mekanisme yang lebih transparan dan responsif untuk menampung masukan dan aspirasi mahasiswa, serta meningkatkan kecepatan tanggapan terhadap keluhan, melakukan evaluasi terhadap kualitas barang-barang yang disediakan selama perkuliahan, dan memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik secara keseluruhan. Pelayanan akademik di IAIN Sasbabel dinilai baik dan memuaskan oleh mahasiswa dengan beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dengan fokus pada perbaikan sistem e-kampus, penyampaian informasi, respon terhadap keluhan, dan kualitas fasilitas. Diharapkan kepuasan mahasiswa dapat meningkat dan proses akademik akan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. Selanjutnya saya serahkan ke presenter selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian integrasi data, di mana dari hasil yang sudah kami lakukan terkait data kuantitatif dan kualitatif, itu secara keseluruhan sama. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa mahasiswa IAIN Sasbabel merasa puas dengan pelayanan akademik yang diberikan. Dengan penilaian positif terhadap berbagai aspek layanan, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti sistem e-kampus dan penyampaian informasi. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil data kuantitatif dan kualitatif mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di IAIN Sasbabel, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa secara umum mahasiswa merasa puas terhadap pelayanan akademik, dengan nilai rata-rata berada pada rentan 3 hingga 4 dari skala 4. Kualitas pelayanan staf akademik dinilai baik dan responsif, serta membantu kelancaran proses belajar mengajar dan dukungan terhadap kegiatan organisasi mahasiswa juga diapresiasi, meskipun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Untuk rekomendasinya, itu perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem e-kampus agar lebih stabil dan dapat diakses tanpa gangguan. Kemudian perbaikan atau ganti alat-alat pendukung perkuliahan yang tidak berfungsi optimal seperti proyektor, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Dan kemudian perlu adanya sebuah forum untuk menyampaikan sebuah informasi dari akademik dan dengan lengkap dan jelas kepada mahasiswa, sehingga tidak adanya mahasiswa yang ketinggalan informasi terkait informasi yang perlu ia perlukan. Nah, mungkin itulah penjelasan kami terkait kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di kampus IAIN SAS Bangka Belitung. Kepada teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.